Keras Bu Susi minta Prabowo pecat Hasan Nasbi karena teror kepala babi, langsung japri Letkol Teddy. Dibuka langsung nggak? Dibuka nggak? Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Nggak salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Ini kita bawa dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, buka dari awal, udah bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga nih. Mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Kiriman ke bocor alus itu dengan kalimat yang sangat singkat bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengejutan, apalagi dalam politik. Mengirimkan kepada babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam, simbol apa itu. Mengirimkan kepada babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan, karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo bocor alus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana tuh. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik, kan itu dasarnya tuh. Gagal untuk berargumentasi lalu memakai sentimen, gagal memakai sentimen lalu memakai hoax, gagal memakai hoax lalu memakai teror. Pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi apaan udah diadukan ke Dewan? Ya kayak ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada kan? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Kalian tahu jurnalis Tempo habis dikirimin kepala babi nggak? Sebagai orang normal, kita tahu bahwa itu adalah bentuk ancaman. Tapi somehow ada yang bilang gini. Saya lihat di medsos Cica, dia minta dikirimin daging babi. Artinya dia tidak terancam, dia bisa bercanda. Loh. Tetap terancam, Pak. Bercanda itu adalah respon karena kita emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain bercanda. Merujuk ke bukunya Muhammad Lubis yang judulnya Manusia Indonesia, salah satu karakter orang Indonesia adalah kita bisa bercanda di situasi yang sulit. Jadi kalau kita bercanda, bukan berarti kita nggak takut. Itu Mbak Cica pas pertama kali lihat kepala babi, itu pasti ada gemeternya tipis tuh. Takutnya kalau ancaman-ancaman seperti ini disepelekan oleh negara,
nanti siapapun yang mengancam Mbak Cica bisa mengancam dengan lebih keras. Nggak cuma kepala babi, ntar bisa dikirimin kepala-kepala yang lain. Kepala anjing, kepala kambing, kepala sekolah. Ada kepsek diplastikin. Mbak, boleh keluarin saya nggak, Mbak? Boleh balikin saya nggak? Saya masih ngurusin akreditasi nih, Mbak. Jadi daripada ngomong kayak gitu, mending bantu diusut nggak sih siapa yang ngirim? Emang ya, kelakuan pejabat Indonesia seringkali membuat kita tuh nggak habis pikir. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Bahkan saya tuh sering banget gitu bertanya-tanya, kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Bayangkan ketika diwawancara nih, kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait Tempo yang dikirimi kepala babi, dan itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman terhadap pers gitu ya, teror terhadap pers. Jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah, aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya. Kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya, karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini yang akan kita laporkan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelakunya ini harus diungkap, harus diusut. Jadi gitu, nanti lebih lanjutnya setelah ini ya, setelah kita bikin laporan. Jadi sekali lagi kita ingin bukan menuntut tapi ingin memperbaiki cara-cara kita berpolitik supaya ada semacam kesetaraan di dalam kehidupan warga negara. Ada kesetaraan dalam kita untuk saling menyapa dengan pikiran, bukan dengan kekerasan tuh. Kalau kekerasan ya itu lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya tuh, bukan dengan cara-cara yang mengirim tapi tanpa pesan yang jelas, dan pengirimnya juga ya, tentu akan menyembunyikan identitasnya tuh. Nah ini yang saya anggap sebagai satu manipulasi di dalam upaya memperbaiki negeri ini. Jadi si peneror itu juga orang yang ketakutan sebetulnya, karena dia tidak berani untuk menerangkan dia siapa, argumennya apa, posisi dia di dalam urusan dengan Tempo apa, bagian mana dari Tempo yang menyinggung dia, siapa sebetulnya yang menginginkan Tempo itu tutup mulut. Kan semua itu bisa kita analisis secara hermeneutic of suspicion gitu kan. Nah ilmu tafsir semacam ini yang sekarang dengan mudah kita lacak sebetulnya ya, sinyal-sinyal itu berkaitan tentu dengan hari-hari terakhir ini. Ada demo mahasiswa, ada pembahasan undang-undang TNI, ada kecerewetan atau bocor alus yang terus-menerus menyerang pemerintah tuh, ada bagian-bagian lain yang mungkin tersinggung. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa teror adalah bentuk paling dangkal dari persaingan politik. Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, dan silakan saja ini dilaporkan gitu ya, supaya ketahuan begitu siapa yang hidup dari siapa. Ada arahan nggak dari Prabowo terkait dengan hal ini begitu? Tadi lebih banyak ekonomi ya, maksudnya kita tadi lebih kepada membahas ekonomi, khususnya persiapan Lebaran. Kemudian kami yang mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi untuk membawa di pers begitu ya. Kita menyayangkan dan silakan mereka mendorong untuk melaporkan secara hukum kepada. Artinya Pak Prabowo masih concern sama kebebasan pers ya begitu ya Bu? Pasti dong, masih. Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers sampai saat ini juga. Kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah presiden, masukan-masukan dari masyarakat, di sosial media pun beliau mendengarkan gitu, dan beberapa kebijakan kan dikoreksi. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya
Bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik yang tidak baik-baik saja, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan. Perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerjanya untuk kepentingan publik, nggak boleh dong main di teror-teror. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bereaksi keras terhadap ucapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal teror kepala babi di media Tempo. Bu Susi meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera memecat Hasan Nasbi. Ia bahkan sudah menjalin komunikasi langsung, Japri, dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Wartawan Tempo Francisca Christy Rosana mendapat teror berupa kiriman kepala babi tanpa telinga. Teror tersebut dikirim langsung pada Cica ke kantor Tempo. Kiriman kepala babi tanpa telinga ini dinilai sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Perlu diketahui bahwa Cica merupakan bagian dari tim bocor alus politik yang menyajikan produk jurnalistik investigasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut dimintai tanggapan oleh wartawan terkait teror kepala babi tersebut. Apa yang terjadi? Pas dikirim itu apa yang terjadi? Kata Hasan dikutip tribunnewsbogor.com dari Kompas TV. Udah dimasak aja, kalau kepala babi, dimasak aja, tambahnya. Hasan Nasbi menilai kiriman kepala babi itu tak membuat Cica terancam. Saya lihat dari media sosialnya Francisca, dia justru minta dikirim daging babi. Artinya dia gak terancam kan, kata Hasan Nasbi. Ucapan itu membuat Susi Pujiastuti bereaksi. Bu Susi meminta Presiden Prabowo Subianto tak lagi menugaskan Hasan Nasbi sebagai perwakilan pemerintah yang berbicara untuk publik. Ketidaktahuan, dia harus berhenti mewakili pemerintah berbicara di depan umum, tulis Bu Susi di X. Bu Susi Pujiastuti bahkan langsung mengirim pesan pada Letkol Teddy, Seskap. Done, tulisnya. Hasan Nasbi berdalih pernyataan soal memasak kepala babi didapat setelah melihat akun media sosial Cica. Padahal kan saya mengutip dari X-nya Francisca, wartawati yang dikirimi kepala babi itu. Saya tuh sebenarnya jarang sepakat sama Tempo loh, ya tapi saya setuju dengan cara Francisca merespons itu, kata Hasan. Dia menganggap teror kepala babi merupakan cara kuno. Hasan justru sepakat dengan Cica menanggapi teror itu dengan memasaknya. Hasan menegaskan tidak merendahkan pers dengan pernyataannya. Menurutnya, langkah memasak kepala babi justru merendahkan si peneror. Dan kalau saya ya karena saya tahu dari X-nya dia makan daging babi ya saya bilang kalau dikirim gitu cara melecehkan peneror yang lebih paripurna lagi ya dimasak, ujar